Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara TKI Ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memudahkan urusan kita, dan semua berjalan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum pengajian dimulai, ada sambutan dulu dari Bapak Kapro. Kepadanya saya persilahkan. Mangga Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekpro, Pak Hari Adi Yudiana, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, Pak Sahilan, Pak Dede, Pak Jikri, dan teman-teman yang lain. Yang saya banggakan, anak-anakku sekalian TKI, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada ide dari guru-guru TKI di samping dalam keadaan pandemi seperti ini, alangkah baiknya kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun program yang digagas atau dirilis ini yaitu TKI mengaji. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Jadwalnya nanti dibuat oleh Pak Hari. Jadi waktunya ada 3 hari. Yang pertama adalah malam Minggu, malam Selasa, dan malam Jumat. Nanti bergantian. Sekarang kan TKJ 2, nanti malam Selasa TKJ 1, 12 TKJ 1, ya, terus malam Jumat seterusnya nanti dibikin jadwal. Ya, adapun tujuan daripada digalakannya TKI mengaji ini yaitu yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah seenggaknya lah ada wadah silaturahmi dengan anak-anak, ya, wadahnya di dalam thalabul ilmi seperti ini, karena setelah mengaji ada sedikit ceramah atau kultum lah seperti itu. Cuman saya minta ke Pak Dede sama Pak Sahilan nanti yang isinya itu mungkin lebih ke adab-adaban. Jadi bab kalau di kitab itu istilahnya ada baik itu di sapinahnya atau di yang lainnya, ya. Jadi ada adab-adaban bagaimana orang tua menghadapi orang yang lebih lebih tua dan sebagainya seperti itu. Itu nanti teknisnya oleh Pak Sahilan. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit ya, karena mungkin kalian ada yang beraktivitas lain. Minta doanya supaya acara ini atau kegiatan TKI mengaji ini bisa simultan, bisa istiqomah, bisa terus-menerus ya, seperti itu. Terus selain daripada ini mungkin karena rilis tadinya mau live YouTube di TKI, tapi baru bikin hari ini, otomatis perlu verifikasi 24 jam. Mungkin siaran ulangnya akan di-share di YouTube TKI. Nanti untuk malam Selasa akan live YouTube gitu. Jadi diwajibkan nanti tiap wali kelas untuk absen kehadiran di tiap jadwal. Adapun teman-teman yang mau ikut silahkan gitu ya, atau mau nonton di YouTube-nya kalau bukan pas bagiannya mangga, seperti itu ya. Mudah-mudahan kami juga rilis sosmed di YouTube dan sebagainya. Nanti setiap pembelajaran yang menggunakan Zoom bisa live YouTube juga karena keadaan pandemi seperti ini ya. Mungkin dari Bapak diucap cuman seperti itu aja dulu untuk pembukaan dan tujuan daripada dibuatnya program TKI mengaji ya. Untuk selebihnya nanti teknis dan segala sesuatunya akan dipaparkan oleh Pak Sahilan sebelum kegiatan ngaji yakinnya dan ceramahnya. Dan untuk satu lagi Pak Ustadz Sahilan punten minta doanya ya, teman kita 2 orang lagi karantina, bukan pandemi ya, bukan COVID tapi karantina LKS ya.
Hari Senin ada yang lomba dan minggu depannya ada yang lomba. Mungkin itu Pak Dede ya untuk sambutan dari saya, sekian saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya dari Bapak Kepala Jurusan Pak Kapro. Selanjutnya akan dimulai pengajian berserta doa dan penutup dari Ustadz Sahilan. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapro TKI, Bapak Topan Akbar Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, Jurusan TKI, dan juga anak-anakku kelas 12 TKJ 2, dan siswa-siswi barangkali di ruangan ini ada selain kelas 12 TKJ 2 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan TKI ngaji. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kapro, bahwasanya daripada kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya kita lebih mempererat tali silaturahmi dengan satu cara, yaitu dengan hal yang baik. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan mengaji, dulu ketika mungkin seusia Bapak, kemudian Topan dan yang lainnya, ketika belum ada listrik seperti sekarang ini, belum ada internet dan sebagainya, setiap habis maghrib itu kampung lembur teh rame kudu ngaji. Timumiti budak SD, TK lah budak lalu tikene istilahnya. Sampai anak-anak SMA itu masih rame, kampung itu masih rame dengan pengajian. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya listrik yang sudah masuk desa, hal-hal itu sudah hilang. Bahkan sekarang yang ramai itu ya TV semakin besar, kemudian teknologi memang canggih, komunikasi lebih cepat, tapi ya itulah nilai-nilainya sudah bergeser. Maka dari itu gunakan ini teknologi yang seperti ini, meskipun kita jarak jauh, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Gitu. Bergeser boleh, tapi bergeserlah pada hal yang positif. Justru dengan adanya teknologi seperti ini, kita gunakan untuk hal yang lebih lebih mulia daripada menggunakan teknologi yang pada akhirnya itu akan menjerat kita nanti di akhirat. Karena suatu saat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak semuanya, kegiatan ngaji ini kita awali dengan membaca surah Yasin, kemudian setelah surah Yasin selesai, berdoa, kemudian ada sedikit motivasi buat kita. Di sini Bapak mungkin nanti akan membahas tentang kitab Akhlakul Banin. Mohon maaf Pak Dede nanti kalau banyak yang salah bacanya, karena saya sudah lama tidak buka kitab ini ya. Kitab Akhlakul Banin ini kitab yang dasar sekali untuk masalah akhlak. Sebetulnya ada dua, ada Akhlakul Banin, ada Akhlakul Banat. Akhlakul Banin itu untuk laki-laki, kalau Akhlakul Banat itu untuk perempuan. Itu ya. Nanti kita bahas dua-duanya. Akhlakul Banat itu ya paling tidak memang ada perbedaan, yang ada khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki itu ada. Tapi ada juga yang untuk umum gitu, untuk laki-laki dan perempuan. Maka dari itu kalian siapkan dulu Qurannya, kita baca Yasin bareng-bareng. Ini nanti pas baca Yasin di mute apa enggak yang lainnya? Apa di on? Di on. Di on semuanya ya? Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anakku persiapkan Al-Qur'annya. Alangkah baiknya kalau yang dibuka Al-Qur'an ya. Kalau kalian punya HP 2 ya, HP 1 enggak apa-apa, tapi lebih bagusnya Al-Qur'an yang dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu alaihi wa afiyah wa barakatuh syafa'ila hadratus Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram syai'ullahi Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصالحين وإلى جابر والله صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أمة المجتهدين المقلدين وأهل التفسير والمحققين وإلى جميع السلطان شاب القدر جل القدس والسر والعافية شيخ بالله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها khususun ila roh. Silakan kalian boleh sebutkan orang tua saudara yang sudah mendahului kita kirimkan doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pahalanya bisa nyampe ke orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Silakan disebutkan masing-masing siapa yang mau dikirim doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Kita khususkan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan jurusan kita dan juga teman kita yang sedang persiapan menghadapi lomba LKS, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan kemenangan yang terbaik, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman kita yang sedang persiapan untuk menghadapi lomba LKS, yaitu saudara siapa? Tolal ya? Tolal dan Ahmad. Tolal dan Ahmad. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa ikhwana wa ikhwatina wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al sahhil umurana imtihanatina wa fi musabaqatina minan najihin wasabirin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung kita baca Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم انذر قوما ما أنذر آباءهم غافلون حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر المغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
كل شيء وصيناه في إمام مبين ضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لم ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة نحرقناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون إن نشأ نغرقكم فلا صريخ لكم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ثم إن صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم تنزل اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني
آدم لا يعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون شاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الغافلين وأنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهدرون لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورد الله صلاة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال قدرك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند المغفرة بعد الموت آمين اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا وارزق والدينا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وانت خير الرازقين اللهم سهل امورنا وامور والدينا وامور اخواننا واخواتنا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما دامت السماوات والأرض اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا في تعلمنا وامتحاناتنا من الناجحين والصابرين والسالمين والفائزين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ngaji bersama. Untuk yang pertama kali saya sampaikan terlebih dahulu, barangkali di antara anak-anakku semuanya yang ikut kegiatan ini ada yang merasa keberatan dengan kita melaksanakan kegiatan
baca Yasin bersama, perlu kita ketahui bahwasannya kalau misalkan ada yang punya keyakinan bahwasannya baca Al-Quran itu tidak nyampe kepada orang yang sudah meninggal, bukan berarti bacaannya yang tidak nyampe, tapi ada istilah ihda'us sawab. Ihda'us sawab itu menghadiahkan pahala baca Quran kita kepada orang yang sudah mendahului kita, pada orang yang sudah meninggal. Itu ada, ya, ihda'us sawab itu ada. Seperti halnya misalkan saya mau berkurban, pahala kurban ini saya hadiahkan kepada ibu bapak saya yang sudah meninggal, pada nenek saya, pada saudara saya yang sudah meninggal. Itu ada memang, ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya jangan maca Yasin atau maca Quran mah mau nyampe kana maut gitu misalkan gitu ya. Ya kalau misalkan nggak percaya silakan kalian mati duluan, nanti saya sampaikan baca Yasin. Kalau nggak nyampe balik lagi gitu kan. Anak-anakku semuanya, pada dasarnya kita tujuannya adalah ibadah, untuk supaya kita terbiasa dengan baca-baca Al-Quran gitu ya. Dan Bapak juga harapkan nanti kalau misalkan memang ada pertemuan tatap muka, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya lah ya, walaupun 1-2 ayat baca Quran dulu, atau misalkan baca Asmaul Husna dulu lah, atau apa itu sebagai pembuka, bahwasanya kita selalu mohon pada Allah untuk keberkahan, bukan untuk pinter. Banyak orang pinter tapi tidak berkah gitu ya. Untuk keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi tidak berkah, artinya tidak manfaat gitu ya. Kalau ilmunya berkah meskipun nggak tinggi ilmunya, meskipun orangnya nggak pinter, tapi kalau berkah dalam mencari ilmu, insya Allah masih bisa bisa ngerem lah artinya gitu ya, ketika kita punya ilmu. Makanya kalau kita punya keberkahan dari orang yang memberikan ilmu itu, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat baik di lingkungan masyarakat atau minimalnya buat diri kita lah, minimalnya buat pribadi kita ya. Anak-anakku semuanya, karena memang waktu sudah sampai jam 7 sebagai ulasan pertama di sini, karena tadi kata Pak Topan nanti yang kita bahas tentang masalah akhlak gitu ya. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwasanya Bapak akan membahas tentang kitab Akhlakul Banin, atau mungkin barangkali di antara anak-anakku ada yang mengaji kitab Akhlakul Banin, ya saya yakin isinya hampir sama lah. Isinya sama, bukan hampir, isinya sama gitu ya. Tidak harus Bapak bacakan gitu ya, Arabnya semuanya gitu dibacakan, terlek Arab gitu. Kemudian nanti diartikan satu-satu, nggak harus seperti itu, tapi secara global saja. Di sini di bab pertama gitu ya, di bab pertama tentang akhlak, secara dasar sekali di kitab Akhlakul Banin di bab yang pertama, bima yatakhallaqul walad, dengan apa anak itu bisa berakhlak gitu ya. Yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bi akhlaqil hasanah min sigharihi liya'isha mahbuban fi kibari. Jadi anak itu harus berakhlak dari mulai kecil, karena supaya di sini digariskan liya'isha. Isyun itu artinya hidup ya Pak Dede ya. Aish itu hidup. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu biasanya kalau orang Persis motonya seperti itu. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Aish li'aisha mahbuban fi kibarihi, untuk kehidupannya supaya dicintai atau disukai oleh orang lain ketika sudah besar. Yardu anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu, diridhoi oleh Allah dan orang-orang sekitar atau ahlinya atau keluarganya, wa jami'un nas, dan semua manusia. Jadi pada dasarnya ya akhlak itu harus ditanamkan sejak dini. Ada istilah anak itu sebelum dilahirkan pun itu harus ada pendidikan. Namanya pranata education. Nah, itu bahasa kerennya lah. Ya kalian artinya cari aja sendiri, kalau salah ya mohon dimaafkan karena Bapak nggak terlalu ahli dalam bahasa Inggris. Ya, kalau kuncinya punya kunci Inggris, tapi kalau berbahasa Inggris Bapak masih belepotan. Pranata education itu ya
pendidikan sebelum dilahirkan. Apa pendidikan sebelum dilahirkan? Akhlak yang harus diberikan kepada anak, yaitu ketika anak dalam kandungan, orang tuanya harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu kan. Sok lamun anu keur hamil gitunya. Anu keur hamil biasa nanti kan melihat sesuatu hal yang aneh, melihat sesuatu hal yang tidak mau terjadi pada anaknya, ih amit 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 amit. Nah, orang Sunda kan sok gitunya, amit amit bari jeung ngetok kanon. Ngetokan tanah biasanya di amit amit atau karena amit 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 gitu ya. Nggak tahu itu maksudnya apa, amit amit. Maksudnya supaya tidak terjadi dengan anaknya ketika sesuatu hal tidak diinginkan. Nah, kemudian anak itu kan bisa mendengar waktu masa dalam kandungan itu, bisa mendengar, bisa melihat meskipun hanya sebatas cair atau udah 7 bulan, 8 bulan misalnya itu udah mulai bisa mendengar, melihat gitu ya. Jadi apa yang diucapkan oleh ibunya, apa yang diucapkan oleh sekitarnya itu akan terdengar oleh anak dan akan terbiasa ketika nanti dilahirkan. Makanya ada anak yang ada satu keluarga yang anaknya 6 anak itu semuanya bisa hafal Al-Qur'an padahal ibunya bukan seorang ustazah gitu, tapi setiap dia kerja sih baca Al-Qur'an. Nah, itulah karena terbiasa. Itulah. Nah, akhlak pun seperti itu ya. Makanya pendidikan akhlak harus selalu ditanamkan dalam diri kita sejak kecil. Ini nih. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang baik, al-waladul adibu itu anak yang beradab, anak yang punya adab, anak yang punya sopan santun. Yahtarimu itu memuliakan atau bisa dikatakan menghargai, menghormati walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan gurunya. Gitu, ya. Menghormati orang tua dan gurunya. Wa ikhwanahu al-kibar, dan juga saudaranya atau temannya yang lebih besar. Wa kullu man huwa akbaru minhu. Jadi kepada yang lebih tinggi dia selalu menghormati. Jadi tapi biasanya kan kita kalau misalkan udah sederajat nih, ya kalau sudah setara sih nggak jadi masalah. Apalagi sering dengan bahasa-bahasa candaan gitu. Bro, nah nggak apa-apa, itu mah memang kalau sudah terbiasa seperti itu. Selama yang dipanggil itu tidak merasa tersinggung gitu ya, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan kalimat atau ucapan kita itu sudah menyinggung perasaan orang yang kita panggil, misalnya nyet, nah kan itu sudah, kalau misalkan bahasa anak sudah apalagi kelas 12 kan udah dewasa, nyet anjing, nah gitu, itu sudah bisa jadi memang harus biasa, tapi itu nggak baik kalau dibiasakan. Wa kullu man huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu as-shighar, dan juga mencintai anak yang masih di bawahnya, jadi menghargai kepada yang di bawahnya, menghormati kepada yang lebih tua gitu ya, kepada yang lebih muda dia menghargai. Wa kullu man huwa asghar minhu wa yasduqu fi kalamihi, ucapannya benar, tidak berbohong. Wa yatawaddu ma'anas, tawaddu tidak takabur gitu ya, merasa banyak kekurangan. Jadi kalau kata bapak saya istilahnya dadi wong gue kudu aja rumangsa bisa tapi kudu bisa ngrumangsani. Karena saya orang Jawa ya. Jadi mencek bahasa Sunda mah ari jelema teh ulah rumangsa bisa tapi kudu ngarumangsakeun. Jadi jelema teh ulah rumangsa bisa tapi kudu bisa ngarumangsakeun. Lamun jelema geus ngarumangsa bisa, lamun jelema geus ngarasa bisa, berarti dia sombong. Tapi lamun bisa ngarumangsakeun, artinya nya rumasa urang mah jelema teu boga, urang mah jelema teu bisa nanaon, banyak kekurangan. Nah, dia akan banyak mencari hal-hal yang memang ada kekurangan dalam dirinya. Wa yasbiru alal ada, sabar ketika ditimpa musibah, ketika sakit, wala yuqatil aulad, dan juga tidak tidak jahat kepada anak-anak yang lain. Wala yatakhasamu ma'ahum, yatakhasom itu berkelahi, tegelut, tepasea gitunya, sama akur gitu. Jadi sing alakur, apalagi ini kelas 12 TKJ, Bapak sebagai wali kelasnya, Bapak nggak mau di kelas kita ini ada masalah, baik itu gesekan dari segi permasalahan-permasalahan yang sepele gitu kan. Nah, semuanya harus aman.
Wala yarfa sautahu idza takallama aw dhahika. Wala yarfa itu tidak meninggikan, tidak mengeraskan sautahu suaranya idza takallama aw dhahika. Ketika berbicara atau sedang tertawa. Jadi ulah sangeunahna ngomong jeung kolot teh. Naon mah? Naon Pak? Nah, ulah gitunya. Ya itu. Ini akhlak ya. Dengan guru juga sama gitu. Jangan kade, naon Pak? Nah, jadi dulu tanya sama Pak Topan kalau nggak percaya. Dulu kita kalau ngaji itu jangankan berbicara seperti itu. Melihat wajah guru aja kita nggak berani. Karena memang sangat apa ya, berwibawa sekali seorang guru itu, dan juga memang kita sebagai murid itulah supaya kita ilmunya dapat, supaya kita ilmunya barokah, kita harus tunduk sama guru gitu ya. Tunduk dalam artian lamun misalkan sesuatu hal yang baik lain tunduk teh mana ditajong cicing kayak gitunya, tersalah tenawan digaplok cicing lain gitu ya. Audhika, atau misalkan tertawa itu jangan terbahak-bahak, apalagi perempuan. Awas nih, perempuan itu tertawanya ditahan. Lamun hayang seri ditahan gitu banyak. Kira-kira hayang seri gitu ya lah ya. Jadi jangan terlalu diumbar. Apalagi ini dalam kitab dijelaskan wala yarfa sautahu idza takallama aw dhahika. Jangan dibesarkan suaranya, jangan diangkat suaranya, jangan dikeraskan suaranya ketika berbicara dan tertawa. Jangan terbahak-bahak. Ini akhlak. Apalagi mengumbar aurat di media sosial. Nah ini, bagi perempuan khususnya, janganlah kalian mengumbar aurat kalian di media sosial, karena sekarang tanggung jawabnya adalah orang tua. Sama saja kalian itu menjerumuskan orang tua ke dalam neraka ketika aurat kalian terbuka dan itu dilihat oleh orang banyak di media sosial. Kamu beri joget-joget, TikTok nukar itunya. Nah, Bapak mah teresep anu joget-joget TikTok itu. Nah, gitunya. Daripada joget apa Pak Ustad? Cek batur ya tahu ge. Gitu ya. Artinya kita saling jaga ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Tidak banyak, sebagai pembuka, nanti lebih banyak lagi kita akan lebih bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dia manfaatnya. Pada dasarnya akhlak itu harus diutamakan. Mana yang diutamakan, ilmu atau akhlak? Yakni akhlak. Gitu ya. Karena orang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang sudah berakhlak, dia akan dihormati oleh orang lain. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Topan dan rekan-rekan guru apabila banyak kesalahan. Saya menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anakku. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti boleh lewat grup kelas aja lah ya gitu ya. Atau japri misalkan tentang masalah agama, boleh nanti kita pecahkan bersama. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan juga anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, kita tutup kegiatan malam hari ini. Memang kalau hanya setengah jam kadang-kadang kita nggak cukup ya. Kita perlu, tapi meskipun sedikit waktunya, tapi continue, didawamkan. Jangan sampai banyak waktunya, tapi istilahnya hanya sebentar, nanti kesananya nggak semangat lagi gitu ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.